Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita begini memimpin jalannya presentasi matkul budgeting dengan judul Anggaran Biaya Pemasaran dan Administrasi yang diampu oleh Ibu Eva Nupita Pratiwi. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Irma Nurhasana, yang kedua ada Merlin Lestari, yang ketiga ada Nenggelis Supriyadi, dan yang terakhir saya, yaitu Nur Arifin. Baik, topik pembahasan pada kali ini yaitu pertama ada peramalan biaya pemasaran, yang kedua ada metode momen, yang ketiga ada metode regresi linear, yang keempat ada metode high and low point, dan yang kelima ada metode time series least square. Kembali pada topik pembahasan pertama yaitu tentang peramalan biaya pemasaran yang akan disampaikan oleh saudari Merlin Lestari. Kepadanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai anggaran biaya pemasaran dan administrasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan anggaran pemasaran dan biaya pemasaran. Next. Jadi, pengertian anggaran pemasaran yang pertama yaitu adalah anggaran pemasaran ialah taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh bagian pemasaran dalam memasarkan produk perusahaan. Sedangkan anggaran administrasi ialah taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh bagian atau divisi administrasi dan umum, seperti halnya gaji direksi, biaya konsultan dan biaya auditor, biaya perjalanan dinas, sumbangan sosial, penyusutan aktiva, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh divisi administrasi dan umum. Sedangkan biaya pemasaran itu secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Seperti halnya biaya promosi, advertensi, biaya gaji wiraniaga atau sales promotion, biaya komisi atau bonus over target penjualan. Dan yang kedua ada biaya untuk memenuhi pesanan atau order filling cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar si produk itu sampai ke tangan pembeli atau outcome. Seperti halnya biaya pembungkusan atau packing, biaya pergudangan, biaya pengiriman, biaya angkut, dan biaya penagihan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Lanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari Irma.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan biaya pemasaran. Dapat diasumsikan sebagai kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan data atau informasi masa lalu atau saat ini, baik secara matematik atau statistik. Di sini terdapat dalam tabel 7.1 dalam data penjualan dengan biaya pemasaran CV Gava Media dalam biaya semi variabel. Nah, di sini terdapat tahun dari 2014 hingga 2019. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan ada hasil penjualan. Nah, dalam keterangannya ialah biaya pemasaran merupakan variabel terikat atau bisa disebut dengan Y, sedangkan penjualan dalam unit merupakan produk variabel bebas atau bisa disebut dengan X. Biaya pemasaran diklasifikasikan menjadi biaya variabel dan tetap. Nah, peramalan ditentukan dengan menggunakan metode momen, metode regresi linear, metode least squares atau kuadrat terkecil, dan high low point atau menggunakan titik terendah tertinggi. Nah, selanjutnya di sini terdapat pada tabel 7.2 ada perhitungan biaya pemasaran menggunakan metode momen. Nah, di sini terdapat tahun dari tahun 2014 hingga 2019 dan ada biaya pemasaran atau bisa disebut dengan Y dan penjualan dengan X. Nah, di sini juga ada tabel tambahan yaitu X kuadrat yang dimana pada kolom X itu dikalikan contohnya misal pada tahun 2014 780 dikali 780 menghasilkan 608.400 hingga selanjutnya. Nah, di kolom berikutnya yaitu ada XY yang dimana X dikali Y. Kolom X dikali kolom Y contohnya 522 dikali 780 menghasilkan 407.160. Nah, hasil akhir dari semuanya yaitu biaya pemasaran menghasilkan 3.478, penjualan menghasilkan 7.321, tabel X kuadrat menghasilkan 9.595.371 dan tabel X dikali Y itu menghasilkan 4.326.870. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materi metode momen akan dilanjutkan oleh Nur Arifin. Baik, terima kasih. Yaitu materi selanjutnya yaitu tentang metode momen. Apa itu metode momen? Yaitu analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A tambah B kali X. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Nah, di sini ada contoh. Y sama dengan A tambah B kali X, yaitu di mana penentuan nilai A dan B dengan persamaan sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X, yaitu 3.478 dari nilai Y di atas yang tadi tabel 7.2, lalu sama dengan 6A. 6 itu di sini yaitu jumlah tahunnya yaitu dari 2014 hingga 2019. Lalu ditambah 7.321 dari nilai X yaitu nilai penjualan dikali 7.321. Lalu tarik garis lagi ke bawah itu sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B sigma X kuadrat. Yang dimana nilainya yaitu 4.326.870 sama dengan 7.321A ditambah 9.595.371B dikali 6. Dari hasil perkalian tersebut dapat ditarik garis bawahnya yaitu 25.462.438 sama dengan 43.926A ditambah 53.597.41B
Lalu di bawahnya itu 25.961.220 sama dengan 43.926A ditambah 57.572.226B. Lalu dibagi yaitu memperoleh hasil yaitu minus 498.728 sama dengan minus 3.975.185B. Yang dimana nilai B ini di sini yaitu memperoleh hasil 0,1255. Nah, lalu mencari nilai A dari salah satu persamaan di atas yaitu 3.478 sama dengan 6A ditambah 7.321B. 3.478 sama dengan 6A ditambah 73021, nilai B-nya itu barusan 0,1255 dikalikan terus 3.478 ditambah 6A ditambah 918,79. Peroleh hasilnya itu 6A sama dengan 3.478 dikurangi 918,79. Memperoleh itu nilai dari 6A yaitu 2.559,21. Maka nilai A-nya itu 426,54. Jadi Y sama dengan A tambah B kali X yaitu 426,54 ditambah 0,1255X. Jika pada tahun 2020 hasil penjualan direncanakan sebanyak 1.900 unit, maka berdasarkan persamaan tersebut dapat ditentukan anggaran biaya pemasaran adalah sebesar yaitu 426,54 ditambah 0,1255 dikali 1.900. Nah, memperoleh hasil di sini 426,54 ditambah hasil dari 0,1255 dikali 1.900 yaitu 238,54. Peroleh hasil 665. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Merlin. Kepadanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode regresi linear. Metode regresi linear ini adalah teknis analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Kemudian di sini ada contoh perhitungannya. Rumusnya itu yaitu A sama dengan sigma Y, sigma X kuadrat dikurang sigma XY dibagi NX kuadrat, N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Sama dengan si XY-nya itu, sigma Y-nya itu adalah biaya pemasaran jumlahnya, yaitu 3.478 dikali sigma X kuadrat, yaitu 9.595.371 dikurang sigma X yaitu 7.321 dikali sigma XY yaitu hasil perkalian dari X dan Y dari tabel sebelumnya yaitu 4.326.870. Kemudian dibagi N sigma X kuadrat. N-nya itu adalah jumlah tahunnya yaitu ada 6 tahun atau bisa juga jumlah datanya. Kemudian dikali sigma X kuadrat yaitu 9.595.371 dikurang sigma X yaitu sigma X kuadratnya itu 7.321. Kemudian nanti dihitung dan akan menghasilkan hasil akhir 426.056. Kemudian ini itu berbeda, ada perbedaan yaitu 0,02 dengan metode momen yang A, yaitu disebabkan karena pembulatan. Kemudian untuk mencari B-nya, menggunakan rumus N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Jadi N-nya itu yang tadi yang 6 dikali sigma XY yaitu 4.326.870 dikurang sigma X yaitu 7.321 dikali sigma Y 3.478
dibagi N sigma X kuadrat, yaitu jumlahnya yaitu 6 dikali sigma X kuadrat 9.595.371 dikurang sigma X kuadrat, yaitu 7.321 kuadrat. Jadi nanti setelah perhitungannya dilakukan akan menghasilkan hasil akhir yaitu 0,1255. Kemudian jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 426.056 ditambah 0,1255 X. Nah, berdasarkan persamaan regresi tersebut, jika si Pi GAPA Media ini berkeinginan menargetkan penjualan tahun mendatang sebesar 2000 unit, maka biaya pemasarannya itu adalah Y sama dengan 426.056 ditambah 0,1255 X. Kita tinggal masukkan yang tadi 426.056 ditambah 0,1255 dikali X-nya itu kan target penjualan tahun mendatang yaitu sebesar 2000 unit. Jadi dikali 2000 akan menghasilkan hasil akhir yaitu 677.056. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya saya berikan kepada Irma. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kembali tentang metode high and low point. Bisa di next. Nah, di sini metode high and low point ini cara lain yang dianggap sangat sederhana adalah dengan high and low point method atau menggunakan metode titik terendah tertinggi. Metode high low ada juga yang menyebutnya dengan metode maksimum minimum, yaitu dengan mengidentifikasikan metode periode tingkat aktivitas yang paling rendah dan periode dengan tingkat aktivitas yang paling tinggi. Nah, pada tabel 7.3 ada klasifikasi tertinggi dan terendah penjualan dan biaya pemasaran. Nah, dalam tabel ini ada keterangan tertinggi, terendah, dan selisihnya. Di sini ada penjualan atau unit. Yang tertinggi yaitu 1.711, terendah 780, dan selisihnya yaitu 931. Kemudian ada biaya pemasaran dari yang tertinggi yaitu 645, terendahnya 522, dan selisihnya 123. Next. Nah, di sini jika menentukan nilai B atau biaya variabel dari selisih 123 atau 931 unit sama dengan 0,1321. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai A atau biaya tetap itu dengan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini dengan memilih salah satu persamaan, jika kita menggunakan biaya pemasaran tertinggi dengan nilai 645, yaitu sama dengan A ditambah 0,1321 dikali 1.711 dari hasil penjualan tertinggi atau dari biaya pemasaran terendah yaitu 522 sama dengan A ditambah 0,1321 dikali 780 dari penjualan unit terendah. Jika kita mengambil persamaan 645 sama dengan A ditambah 0,1321 dikali 1.711, maka hasilnya A sama dengan 645 dikurangi 226,0231 sama dengan 418,97. Jika kita mengambil persamaan yang kedua, yaitu 522 sama dengan A ditambah 0,1321 dikali 780, maka A sama dengan 522 dikurangi 103,038 sama dengan 418,97. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 418,97 ditambah 0,1321 X. Jadi jika perusahaan berkeinginan merencanakan penjualan pada tahun 2020 sebesar 2.000 unit, maka besar anggaran biaya pemasarannya adalah
Y sama dengan 418,97 ditambah 0,1321 dikali 2000. Nah, 2000 ini yaitu besarnya unit pada penjualan tahun 2020. Nah, jadi hasilnya Y sama dengan 418,97 ditambah 264,2. Hasil akhirnya yaitu 683,17. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Deis. Baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui mengenai metode momen, terus ada metode linear, terus ada metode Higgs and Low Point. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode last square atau bisa disebut sebagai metode time series. Boleh next. Nah, metode ini dijelaskan merupakan suatu metode menarik garis biaya dengan menggunakan statistik dan pendekatannya lebih efektif dan lebih sederhana untuk mengukur rata-rata perubahan variabel dependen yang berkaitan dengan kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Nah, kelebihan metode ini memiliki memasukkan semua titik data dan hasil telah akurat dari 3 metode yang sebelumnya. Di sini sudah diketahui dalam sebuah tabel bahwa ada tahun dari 2014 sampai 2019 ini memiliki penjualannya. Dan dari total dari semua tahun ini, total dari seluruh penjualan dari tahun 2014 sampai 2019 ini menghasilkan 7.321. Nah, di sini yang akan kita cari itu tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020. Lalu menentukan X-nya, terus menentukan X kuadrat, dan yang terakhir itu dalam tabel menentukan X dikali Y. Dari total tahun 2014 sampai 2019 ini menghasilkan 6.745. Next. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada contoh perhitungannya yang mempunyai rumus Y sama dengan A tambah BX. Sama ya, kayak rumusnya itu kayak metode momen Blomer yang sebelumnya. Nah, di mana cara menentukan A-nya itu sigma Y kurangi E dibagi N. Dan untuk menentukan B-nya itu sigma XY per sigma X kuadrat. Di mana yang tadi kan sudah diketahui dalam tabel itu bahwa sigma Y-nya itu terdapat 7.321 per 6. Menghasilkan 1.220,17. Terus yang B-nya itu menghasilkan 96,36. Maka dimasukkan ke dalam persamaan rumus tadi, hasilnya itu sebesar 1.894,68. Nah, maka diketahui dalam anggaran penjualan untuk tahun 2020 ini dibulatkan menjadi 1.895 unit. Next. Slide selanjutnya, Mer. Nah, dari metode yang tadi ini, beberapa simulasi peramalan biaya per momen, jika X atau anggaran penjualannya menggunakan metode time series square, maka hasil peramalan biaya anggaran biayanya pemasarannya bisa dihitung sebagai kayak di PPT ini ya. Semuanya itu kalau metode momen menghasilkan 664,36, kalau metode linear 664,38, kalau metode Higgs and Low Point ini menghasilkan 669,30. Maka dimasukkan ke dalam tabel yaitu biaya pemasarannya. Ada biaya pemasaran, terus ada
krisis, terus ada normal sama bertumbuh. Di mana si biaya pemasaran ini terdapat variabel yang rupiahnya itu 0,1255, terus ada tetap, terus ada total biaya pemasaran. Tinggal si poin-poin yang tadi itu dihitung dari menghitung krisisnya itu 75% dikali 1.895 menghasilkan sesuai dengan yang di tabel. Terus yang kalau normal itu 105 dikali 1.895 menghasilkan 1.990 unit. Terus kalau misalkan dalam bertumbuh ini 120% dikali 1.895 menghasilkan 2.274. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nelis yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan maupun data yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arul nuhun pisan, maaf direpotin.